Pastor Andi, Pastor Lia. Selalu senang untuk ada di Growth Center Church. Ini mungkin kali ketiga atau keempat, tapi di luar pelayanan, di luar ibadah minggu, kami teman dan suka hangout bareng ya. So I'm so happy to be here. Saya tadi pagi istri saya tanya ya, wah istri saya seneng banget saya ngomong gitu. Yes. Dia tanya gitu, kamu kalau terima undangan dari gereja gimana sih? Oh gampang, saya cari yang memang saya kenal dan teman-teman. Jadi excuse untuk hangout sama teman-teman saya gitu ya. So terima kasih sekali lagi saudara semua untuk kesempatan ini. Saya nggak pernah take for granted karena Pastor Andi ini dulu dan Pastor Lia dulu mentor-mentor saya waktu masa-masa kuliah ya. Saya suka dibully sama adik-adiknya dulu. Dan untuk bisa dipercayakan, untuk bisa berkati saudara semua di tempat ini, saya nggak pernah take for granted. Jadi terima kasih Pastor Andi sekali lagi, Pastor Lia for the opportunity. Nah, waktu kita nggak banyak sepertinya, jadi saya berharap saudara akan terima apa yang saya sudah berdoa dan mempersiapkan untuk saudara semua hari ini. Oke, mari kita hampiri Tuhan dalam doa dulu sebelum kita mulai. Bapa dalam surga, bersyukur hari ini untuk kasih setiamu di tengah kami yang kami rasakan. Kami tahu bahwa hadiratmu ada di tengah kami. Dan di mana kau ada, nothing will be the same. Berdoa agar kami, Roh Kudus kau yang bekerja dalam kami. Untuk mengubah cara kami berpikir dan melihat segala sesuatu dalam hidup ini. Sehingga kami bisa hidup untuk benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tanganmu. Kau beracara di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar, katakan amin. Amin. Bagi saudara yang suka catat, saya beri judul pesan hari ini kompleks, ya, kompleks. Dan saya aware bahwa tema saudara tahun ini adalah expansion, ya, benar Pastor Andi? Expansion dan bulan ini saudara bicara tentang skill atau keterampilan atau keahlian. Nah, saudara, kita hidup di zaman di mana hari demi hari kita menghadapi tantangan yang baru. Siapa yang tahu 2 tahun lalu bahwa kita akan lockdown segitu lama dan saya jadi gak bisa ketemu saudara segitu lama gitu ya. Tapi kita berhasil overcome semua itu ya. Dan tahukah saudara bahwa that's not the worst. Ini bukan nubuatan saudara, tapi ini realita kehidupan dunia yang dimana kita ada sekarang. Bahwa setiap hari kita menghadapi tantangan yang baru, itulah sebabnya kita perlu upgrade diri kita. Saya senang tadi kita lihat banyak kursus yang available, banyak teaching, pengajaran. Semua ini bukan cuma sekedar untuk menyibukkan saudara aja saudara. Tapi kita mau mempersiapkan setiap anak-anak Tuhan untuk bisa ready untuk apapun yang akan datang berikutnya. Amin. Dalam hubungan saudara, dalam pekerjaan saudara, karir, bisnis, dan pelayanan juga. Saudara diberkati ada dalam gereja yang peduli tentang semua itu. Jadi saudara jangan lewatkan kesempatan kalau saudara bisa belajar lebih. Dan kita akan lihat lebih dalam lagi tentang itu. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk fokus kepada 2 kata kunci dalam kita menyikapi tantangan yang baru. Perkataan pertama adalah, semua katakan, saya harus sebut dulu. Yang pertama adalah misterius, semua katakan misterius. Ada tantangan yang misterius dan juga ada tantangan yang rumit, semua katakan rumit. Ada yang misterius, ada yang rumit. Nah, saudara, karena kita di Jaksel, jadi saya ajak sedikit Jaksel ya, kita pakai bahasa Inggris aja gitu ya. Misterius itu bahasa Inggrisnya mysterious, nggak terlalu jauh. Dan yang rumit adalah kompleks, semua orang kompleks. Ya, nah saya akan define dulu buat saudara kedua kata ini. Kompleks dalam bahasa Inggris, kamus Inggris artinya adalah consisting of many different and connected parts. Jadi kompleks terdiri dari banyak bagian yang berbeda dan terkoneksi satu sama lain, ya itu kompleks. Keep that in mind. Nah, misterius adalah difficult or impossible to understand, explain or identify. Jadi misterius itu sulit atau bahkan mustahil untuk dimengerti, dijelaskan atau identifikasi. Ya, jadi kita harus tahu nih, ada yang kompleks, ada yang misterius. Oke, nah. Untuk hal-hal yang misterius dalam hidup kita dalam dunia ini dibutuhkan iman, saudara. Kita perlu iman untuk menghadapi hal-hal yang kita nggak mengerti, yang kita nggak bisa jelaskan, dan mungkin kita nggak bisa identifikasi ini apaan ya, tantangan apa ini, ya. Tapi sebaliknya, dan perlu iman untuk kita mendapatkan mujizat dari Tuhan. Karena kita nggak bisa mengendalikan, kita nggak tahu ini sebenarnya apa sih bentuknya, masalahnya apa. Kita berdoa, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan
penuh dengan kasih karunia dan anugerah. Dia tolong kita diselamatkan, kita diberi jalan keluar, kita dikasih jawaban doa kita. Dan luar biasa saudara, ya gak? Kita bisa menikmati itu. Tapi ada tantangan yang kompleks, yang rumit, di mana kita butuh hikmat saudara. Kita perlu wisdom. Buat apa? Supaya kita bisa membuat keputusan yang tepat. Jadi tantangannya yang misterius, yang kita nggak ngerti, kita doa aja deh. Supaya Tuhan mungkin ya akan menjawab dengan mujizat dalam hidup kita. Dan Tuhan bisa melakukan itu, amin saudara? Ya, tapi ada tantangan-tantangan yang kita harus minta hikmat, kita harus cari tahu ini bagaimana cara kita memecahkan masalah ini. Supaya kita bisa membuat keputusan yang tepat, ya kan? Kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah, kuncinya seringkali saudara, yang menjadi kesulitan bagi manusia, khususnya orang Kristen, adalah membedakan yang mana yang butuh iman, yang mana butuh hikmat. Kadang kita suka ketukar-tukar. Ya, kadang mungkin saudara pikir, ya ini pengalaman saya pribadi. Saya boleh curcol di sini saudara, boleh curhat sebentar? Ya kan bertahun-tahun saudara, bertahun-tahun. Wah, misterius banget kayak ini nggak punya pacar. What a mysterious thing. Ya kan? Dan mungkin saya juga pikir, ya misterius banget. Tapi ada satu titik di mana saya sadar, wait a minute, ini nggak misterius. Ini mungkin rumit karena memang orangnya rumit. Dan butuh hikmat untuk membuat keputusan yang tepat. Dan saya senang sekali hari ini, Aryata bukan hanya mujizat dari Tuhan, tapi juga keputusan yang tepat. You see what I did there, babe? Yeah, I like that. Okay. Okay. Nah, kuncinya terletak di mana, saudara? Kuncinya terletak di pengetahuan dan pengertian. Jadi kalau saudara lihat gambar yang tadi, saudara, di mana kita bisa membedakan kapan kita butuh hikmat atau kapan butuh iman? Jembatannya adalah pengertian yang perlu kita dapatkan. Kita perlu dapatkan pengertian. Okay? Kita dapat menguasai sesuatu karena kita memiliki pengetahuan dan pengertian. Jadi saudara, jangan mendoakan atau mengimankan hal-hal yang sebenarnya perlunya pengertian. Oke? I hope you get that. Oke? Saya kasih contoh saudara. Waktu saya kecil, waktu saya SD, saya kurang jago matematika. Saya kadang kalau udah ujian ya, saya udah keringetan, deg-degan, saya ini gimana ya. Dan karena saya nggak ngerti, maka opsi saya adalah apa? Berdoa. Saya duduk menghadapi soal dan saya katakan, Tuhan tolong saya butuh mujizat untuk bisa lulus nih. Saya butuh mujizat Tuhan, karena apa? Karena saya nggak mengerti. Tapi untuk saudara dan saya yakin mayoritas saudara di sini sudah at least menguasai dasar matematika. Aritmetika mungkin, aljabar mungkin, saudara sudah menguasai. Saya tes sebentar ya. 1 tambah 1 berapa saudara? Ya 2 ya kan? Atau 2 kali 2 berapa? 4. Kenapa saudara bisa gampang banget jawab? Karena saudara sudah punya pengetahuan dan saudara sudah mengerti. Saudara gak perlu seperti saya dulu waktu SD berdoa, Tuhan apa nih jawabannya? Ya kan? Bahkan begini, kalau ada orang datang pada saudara dan mereka bilang begini, 2 kali 2 sama dengan 9. Saudara kan bilang, enggak, salah. Yang benar adalah 4. Hikmat adalah kemampuan kita untuk membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Itu hikmat saudara. Untuk membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Nah, apa hubungannya dengan tema bulan ini sih sebenarnya? Karena wisdom atau hikmat dalam bahasa Ibrani aslinya adalah hokma. Semua katakan hokma. Hokma yang juga bisa diterjemahkan sebagai skillful living. Hidup yang terampil, ahli dalam hidup. Saudara kalau melihat seorang yang bijaksana ya, berhikmat ya, berarti apa? Dia jago urusan kehidupan. Dia tahu bagaimana caranya menyingkapi sesuatu, dia tahu menghadapi tantangan dengan apa? Dengan pengetahuan dan pengertian, dan mungkin karena pengalaman yang dia miliki. Itulah wisdom. Saat saudara punya hikmat, saudara bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang yang berhikmat punya perspektif tertentu yang sangat spesifik, saudara. Saya akan bagikan kepada saudara kalimat statement ini. Saya minta saudara mungkin catat, karena ini yang paling penting hari ini. Saudara bisa lupa yang lain, tapi yang ini jangan lupa. Oke, saudara siap? Oke, jaksel sedikit ya. Oke. Life is complex but not mysterious. Life is complex but not mysterious. Hidup ini kompleks, rumit,
Tapi hidup itu sebenarnya nggak misterius, saudara. Ya, segala sesuatu ada sebab dan akibatnya. Dan hanya karena kita nggak tahu sebabnya, bukan berarti tidak ada penyebab. Saya ulangi lagi, saudara. Segala sesuatu ada sebab dan akibat. Hanya karena kita nggak tahu apa sebabnya, bukan berarti tidak ada penyebabnya. Kita hanya belum tahu. Dan mungkin kita belum mengerti dan belum menguasai. Jadi untuk kita menghadapi tantangan-tantangan, kita perlu 3 hal. Yang pertama, kita harus tahu apa, itu pengetahuan. What is it? Lalu kita harus tahu mengapa, itu pengertian. Dan yang terakhir, kita harus tahu bagaimana, itulah hikmat. Oke, saya cepat sedikit supaya kita bisa lihat contoh-contoh. Oke, saudara. Nah, we grow in wisdom, kita bertumbuh dalam hikmat. When what is mysterious becomes obvious to us. Kita bertumbuh dalam hikmat pada saat hal-hal yang tadinya misterius menjadi jelas. Kita mengerti itu. Disitulah kita tahu bahwa hikmat kita bertambah. Nah, Amsal 25 ayat 2. Akhirnya ada ayat Pastor Kenny. Yes, oke. Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Saudara, firman Tuhan menyatakan, Tuhan itu suka merahasiakan sesuatu. Dan kemuliaan raja-raja, saudara dan saya ini firman Tuhan sebut sebagai imamat rajani. Bahkan waktu Tuhan menciptakan manusia, dia beri perintah kepada Adam untuk berkuasa seperti seorang raja. Saudara. Jadi saudara, kemuliaan kita adalah menyelidiki. Maksud saya apa? Tuhan ciptakan saudara dan saya untuk mengalami sukacita dan rasa fulfill dan senang saat kita menyelidiki segala sesuatu dan kita menemukan sesuatu. Kami belum punya anak, tapi saya suka dengar cerita-cerita orang tua yang punya anak. Pada saat berusaha ngajarin anak sesuatu, kadang nggak ngerti, belum tahu gitu ya. Tapi suatu saat melihat anaknya tahu, mengerti, memecahkan masalah. Orang tua melihat itu menjadi bangga, saudara. Wow, dia udah bisa. Tanpa bantuan kita, dia udah bisa pecahin ini sendiri. Saudara, sama seperti Bapak kita di surga. Kalau Bapak kita di surga melihat kita mampu mengatasi tantangan, memecahkan masalah dalam hidup kita, bahkan kadang mungkin tanpa pertolongan dia bukan Tuhan yang insecure. Waduh, gue udah gak dicari lagi nih. Tapi dia bangga. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya diciptakan dalam rupa dan gambar Tuhan. Saudara ngerti ini? Karena kita diciptakan dalam rupa dan gambar Tuhan, maka saudara dan saya punya kapasitas untuk memecahkan masalah dan menghadapi tantangan. Kita baca ini dulu. Amsal 4 ayat 7. Amsal 4 ayat 7 bahasa Indonesia sehari-hari disuruh dikatakan hal terpenting, semua kata terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha menjadi bijaksana. Apapun yang kau kejar, yang terutama ialah berusahalah untuk mendapat pengertian. Ini yang terutama, saudara. Kalau saudara bingung, gimana ya prioritas hidup gue ya, saudara, yang terutama belajar jadi bijaksana. Kejar hikmat. Sebelum kejar pasangan hidup, kejar hikmat. Sebelum kejar business opportunity, kejar hikmat. Itu yang harus saudara kejar. Karena kalau saudara dapat pasangan hidup, saudara dapat bisnis, peluang bisnis. Kalau saudara nggak punya hikmat, saudara akan kehilangan. Yang paling pertama adalah untuk menguasai dulu. Kejar hikmat terlebih dahulu. Bahasa Inggrisnya menarik saudara. The beginning of wisdom is this. Sama seperti yang bahasa Indonesia. Get wisdom. Dikatakan, though it cost all you have, get understanding. Gak peduli harganya berapa, dikatakan, kalaupun kamu harus habisin rekening bank kamu untuk dapetin pengertian, pengetahuan dan hikmat, do it, katanya begitu. Saya selalu katakan pada tim saya, kita jangan pelit kalau mau belajar. Investasi untuk supaya kita mendapatkan pengertian dan pengetahuan supaya kita bisa membuat keputusan yang
tepat. Ada amin saudara? Oke, ternyata masih ada amin. Oke, good. Nah saudara, semakin banyak kita menguasai suatu bidang, semakin kita menjadi ahli dalam bidang tersebut. Kata ahli sini menarik saudara. Saudara kalau mobil saudara rusak, saudara bawa ke bengkel, saudara mau memastikan bahwa yang betulin mobil saudara ini ahli mesin. Saudara jangan hati-hati kalau saudara bawa mobil ke bengkel, ketemu dengan tukang bengkelnya, tukang mesinnya, dan dia berkata, mari kita berdoa. Yuk kita doakan supaya mesinnya sembuh. Gak bisa saudara. Dia menguasai apa yang saudara berikan kepada dia. Iya gak? Ya. Saudara setelah ini kita akan makan malam. Ya. Saudara gak cari ke restoran dan gini. Cari koki yang modalnya cuma berdoa doang gitu. Oh Tuhan, aku akan campurin rempah-rempah ini. Semoga jadi makanan yang enak ya. Dicampur saudara. Gak begitu. Dia tahu persis. Dia menguasai, dia ahli. Kalau saudara sakit, saudara ke dokter. Kalau dokter ngajak berdoa, itu udah kabar buruk saudara. Karena buat dia ini gak hanya rumit, ini udah mustahil. Misterius, kita doa aja deh. Tapi saudara kalau datang ke seorang dokter, saudara mau seorang yang ahli dalam tubuh manusia, ya gak? Ya, dia punya wisdom saudara. Dan Tuhan gak bilang, Tuhan gak insecure. Ih si dokter jadi gak butuh gue lagi. Enggak saudara. Ya, Tuhan pakai semua ini. Tuhan desain semuanya. Kita belajar lebih dalam lagi di sini. Saudara oke sampai sini ya? Oke. Nah, saudara, alasan kenapa kita mampu mengerti cara kerja kehidupan. Oh by the way saudara, saya hampir skip ini. Yang ahli kehidupan adalah Tuhan. Ya, dia adalah sumber kita. Dia ahli kehidupan. Jadi saudara bisa datang ke Tuhan, bisa minta mujizat. Saya masih minta mujizat sampai hari ini. Tapi saya juga datang ke Tuhan untuk minta Tuhan, saya minta wisdom Tuhan. Supaya saya bisa kelola hidup ini dengan skillful. Dengan baik. Oke? Tuhan adalah ahli kehidupan. Dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sehingga kita pun punya kapasitas untuk punya hikmat. Kita gak bisa tahu segala-galanya. Gak bisa. Tapi kita bisa mengerti dan mengelola apa yang ada di tangan kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Oke. Alasan kita mampu melakukan semua ini adalah karena Tuhan sudah menetapkan hukum-hukum ke dalam ciptaannya. Dia sudah mendesainnya demikian rupa. Kita baca di Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dari awan menitikan embun. Jadi saudara, pada saat Tuhan menciptakan dunia kita, dia gak random saudara. Dia gak random cuma sekedar mau pamer kuasanya. Tapi Tuhan punya apa? Pengetahuan, pengertian, hikmat. Dia merancang segala sesuatu yang ada dalam ciptaan di dunia. Dia gak random saudara. Ini tersirat dalam semua yang kita lihat di sekeliling kita. Ya, gak ada yang random saudara. Semua ada desainnya, semua ada plannya, semua ada rencananya. Oke. Nah, itu sebabnya Amsal 9 ayat 10 ngomong begini. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal yang maha suci, engkau akan mendapat pengertian. Nah maksudnya apa ini maksudnya? Kita tahu hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan, kita ngerti itu. Tapi praktisnya bagaimana sih sebenarnya? Praktisnya begini saudara. Hormat dan takut akan Tuhan itu berarti hormat dan tunduk. Jangan miss ini saudara. Hormat dan tunduk terhadap semua mekanisme, pola, sistem dan hukum alam yang telah dia tetapkan di dalam dunia ini. Mungkin lebih sederhana kita sebut hukum aja deh ya. Kita pakai kata hukum aja. Taat kepada hukum. Jadi hormat dan takut kepada Tuhan membuat kita tunduk kepada hukum-hukumnya. Bukan hukum Taurat, saya bukan bahas itu. Oke? Tapi hukum alam seperti gravitasi, daya apung, aerodinamis ya. Kita lihat gambar pesawat nih. Saya siapin gambar pesawat di sini saudara. Oke? 100 tahun lalu terbang itu misteri buat kita. Oh mungkin lebih, 200 tahun lalu ya.
Misterius, kita nggak ngerti. Tapi karena, dan saudara tahu, lawannya adalah hukum gravitasi. Gimana manusia bisa terbang, jarak jauh lagi gitu ya. Tapi ada orang-orang yang memecahkan hukum gravitasi dengan mengamati 4 hukum lain. Saudara. Pertama, ada hukum lift atau daya angkat. Lalu ada hukum thrust atau hukum daya dorong, daya laju. Lalu ada hukum weight dan force ya. Berat atau beban atau tekanan itu hukumnya. Lalu ada hukum drag yang menahan laju atau menyeret. Dengan 4 hukum ini manusia mendesain yang namanya pesawat terbang. Kemampuan terbang bukan karena kita melanggar hukum. Kemampuan terbang karena taat dengan 4 hukum lain, saudara. Jadi saudara, Tuhan sudah menciptakan semua mekanisme dalam kehidupan kita. Dan kalau kita taat, kita bisa manfaatkan untuk keuntungan kita. Kalau kita langgar, good luck. Saudara, ya benar saudara. Dan kita gak menciptakan hukum alam. Tuhan yang menciptakan semua itu. Dan kita bisa pilih mau taat dan tunduk atau kita mau mengabaikan dan melanggar. Oke? Kreativitas adalah manusia menggunakan hikmat untuk memanfaatkan hukum-hukum ini untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Saudara, musik berabad-abad itu hanya 12 not, saudara. 12. Hasil karya lagu jutaan kali mungkin. Dari 12. Tuhan gak bilang, kurang nih kayaknya tambahin 5 lagi deh. Enggak, saudara. Dari keterbatasan muncul semua karya itu. Ya, saudara pernah lihat lukisan? Lukisan itu jauh lebih mudah kita mengerti dan apresiasi kalau ada dalam sebuah kanvas. Ya, saya hampir gak pernah dengar pelukis yang menggerutu kayak, aduh kenapa sih harus ada kanvas. Tapi keterbatasan itu menghasilkan keindahan, saudara. Jadi saudara, apapun keterbatasan dalam hidup saudara, ya ada keindahan yang bisa dihasilkan dari situ, saudara. Amin, benar, boleh tepuk tangan. Nah, saudara, Tuhan pun sudah menetapkan hukum atas kesehatan, keuangan, hubungan, pernikahan, kepemimpinan, berbisnis, dan lain-lain. Sudah ada, saudara. Tinggal saudara dan saya discover. Dan cari tahu dan praktekkan itu. Dan ini kabar baik loh saudara. This is good news. Karena kalau kita gak mampu, celakalah kita semua saudara. Kita gak maju-maju. Tapi karena kemuliaan kita adalah untuk mempelajari itu. Menyelidiki. Maka saudara dan saya pun, apapun yang kita alami sekarang, kita bisa cari jalan keluarnya. Kita bisa menguasai. Banyak contoh di Alkitab yang menunjukkan kasus-kasus rumit dan kompleks yang dihadapi dengan hikmat. Dengan cepat saudara, Yusuf di Mesir. Saudara gak lihat firman Tuhan mencatat bahwa pada saat masa kelaparan, dia berdoa minta jawaban dari Tuhan. Enggak saudara. Dia langsung pikir, oh gimana strateginya ya untuk 7 tahun ke depan. Bahkan menjadikan Mesir jadi superpower di bawah kepemimpinan Yusuf. Luar biasa. Raja Salomo. Saudara ingat kisah ada 2 ibu yang bawa anak bayi. Yang mereka rebutan bayi. Salomo gak bilang, oke tunggu bentar ya gue doa puasa dulu. Enggak. Dia langsung, oke, bayinya dibelah 2 aja. Lalu ibu yang asli berkata, jangan, udah kasih yang itu aja deh. Yang penting anaknya hidup. Salomo katakan, ini ibu yang benar. Wisdom saudara. Wisdom. Lalu ada Nehemia. Nehemia gak berdoa dulu. Dia langsung bertindak, saya mau bangun tembok Yerusalem karena dia cinta bangsa Israel. Dia cinta Tuhan. Dia langsung menyiasati strategi untuk bicara kepada raja yang menindas mereka. Bagaimana caranya gue bisa ngelakuin ini ya. Itu Nehemia saudara. Lalu ada Ruth, saudara. Ruth kehilangan suaminya, dikasih nasihat sama mama mertua. Gak gampang dengar nasihat mama mertua, saudara. Ya kan? Well, I have a great mother-in-law, so, you know, so, I safe bro. Okay, yes. Jadi saudara, bayangkan saudara, dia gak punya suami, mama mertuanya bilang, hey, kamu daripada kamu single terus, saya kasih nasihat dan Ruth dengerin. Itu hikmat. Diajarin cara PDKT. Lalu saudara Esther. Kitab Esther satu-satunya kitab dalam Alkitab yang tidak ada sebutan Tuhan. Tapi sejarah mencatat Esther dengan tindakannya, perilakunya yang wise.
yang bijaksana menyelamatkan seluruh bangsa Israel dari kebinasaan. Banyak contoh dalam Alkitab, saudara. Dan mereka berhasil memecahkan masalah dan rintangan. Seolah-olah mereka ngerti bahwa life is complex, but not mysterious. Oke? Leadership kompleks, saudara. Tapi gak misterius. Pekerjaan saudara kadang rumit dan kompleks, tapi gak misterius. Keuangan kompleks, gak misterius. Ada orang yang misterius banget. Kenapa ya saya terima gaji tiap bulan, akhir bulan habis? Wah, misterius banget. Sebenarnya gak misterius, saudara. Kamu perlu planning lebih baik. Gak ada amin, gak apa-apa. Oke, ya kan? Ya kan? Pernikahan, saudara. Awal menikah, pasangan gue misterius banget. Lama-lama, oh, it's not mysterious. Saya harus tahu kapan harus bicara sama dia tentang ini. Kapan harus menyajikan kopi. Kapan harus ajak refreshing. Kapan waktu yang baik untuk kita berdua berdialog. Yang tadi misterius, lama-lama okay, I can figure this out. Saya bisa kok. Ya, we can do it baby. Yes. Oke. Persahabatan kadang kompleks. Lihat aja drakor, ya gak? Tapi gak misterius. Kesehatan bisa kompleks, tapi gak misterius, saudara. Kita butuh hikmat untuk menanggapi semua tantangan ke depan. Bagaimana caranya dapetin hikmat? Saya akan tutup dengan beberapa ayat lagi. Nah, Amsal 1 ayat 20 sampai 21. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Jadi saudara, kalau saudara tanya gimana cara dapat hikmatnya? Sejujurnya ada di mana-mana. Ya saudara. Yang membedakan apa? Saudara dapat atau enggak? Yang membedakan adalah apakah saudara punya sikap mau belajar. Miliki sikap mau belajar, saudara. Dari manapun, dari siapapun, seperti antena yang naik, saudara. Saudara dapat frekuensinya. Oh, kalau saudara mau belajar, saudara rendah hati, saudara mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang yang lebih berpengalaman, saudara pasti. Dan saudara lihat kursus dan seminar workshop yang akan ada sepanjang bulan ini, saudara. Saudara pikir, enggak deh, enggak usah deh, acara lagi. Bukan acara lagi, saudara. Ini untuk saudara yang mencari hikmat, akan diberikan kepada saudara. Tinggal saudara mau belajar atau enggak. Lalu Amsal 13 ayat 20, saudara. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Saudara, siapa yang ada dalam lingkaran pergaulan saudara? Ya, saya bukan berkata langsung bukan itu, saudara. Yang saya katakan adalah pastikan ada orang-orang yang bijaksana, yang saudara mau dengarkan, yang menasihati saudara supaya saudara jadi bijak juga. Dan while we're here, saya katakan ini, saudara, perhatikan sosial media saudara. Yang saudara follow itu mungkin lucu ya dan menghibur. Tapi kalau nggak menambah nilai, saudara lama-lama jadi bebal, saudara. Pastikan rasionya benar. Ikuti orang-orang yang menambah nilai dalam hidup saudara. Ini oke nggak, saudara? Kayaknya pada marah semua gitu sama saya. Ya udah, it's okay, ya. Drakor dikit-dikit nggak apa-apa sometimes. Saudara, kita bicara soal hikmat dari tadi dan hal yang kompleks. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang misterius yang boleh kita apresiasi, saudara. Saya bacakan ayatnya dari Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Bahasa Inggris. To them, God has chosen to make known among the Gentiles. Sama terjemahannya. The glorious riches of this mystery. Which is, apa misteri yang Tuhan mau kita kenal? Christ in you, the hope of glory. Kristus dalam kita, saudara, itu misterius. Kita gak bisa menjelaskan kenapa sih Tuhan mau tinggal dalam kita. Kita gak bisa menjelaskan kenapa Tuhan begitu sayang sama kita, begitu mengasihi kita, sehingga dia memberikan dirinya di kayu salib
meninggalkan surga untuk saudara dan saya. Kita nggak bisa mengerti itu dan saya memilih nggak usah ngerti deh. Saya memilih untuk menikmati. Cause life is complex enough. Saya nggak harus figure out semuanya. Ada hal-hal yang kita nggak ngerti, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini suatu misteri. I will trust you. Saya percaya sama Tuhan. But everything else dalam hidup kita, saudara, nggak misterius kok. Kompleks. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa dan menerima. Boleh, saudara. Bahkan harus. Untuk saudara yang butuh pertolongan, butuh mujizat Tuhan, cry out to God. Dia mengasihi saudara. Dia menantikan untuk mencurahkan mujizatnya pada saudara dan saya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga mau untuk kita bergerak dari iman kepada hikmat, saudara. Dari iman, kita nggak ngerti this relationship, how does this work dengan Tuhan. Percaya, beriman. Tapi dia challenge kita sebagai anak-anak Tuhan, ya dalam rupa dan gambar Allah. Kejar pengetahuan, kejar pengertian, kejar hikmat. Saya berdoa saudara akan hidup skillful. Saudara tahu supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa jadi jawaban buat dunia yang bingung, saudara. Dan ekspansi kerajaan Tuhan bisa benar-benar terjadi. Amin, saudara. Tutup catatan saudara, kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Kami bersyukur mengapresiasi misteri kasih karuniamu dalam hidup kami. Kami yang gak layak dan selalu buat kesalahan, dan kami yang bodoh. Tuhan curahkan mujizatmu dalam bentuk keselamatan, dalam bentuk jawaban doa kami. Aku berdoa Tuhan untuk khususnya kami di tempat ini sore hari ini yang mendengar firman-Mu. Biar kami tergerak untuk gak hanya sekedar menantikan mujizat, tapi Tuhan gerakan kami untuk benar-benar menjadi perwakilan gambar-Mu di atas muka bumi ini. Menjadi orang-orang yang penuh pengetahuan dan pengertian dan membawa hikmat kemanapun kami pergi. Supaya setiap orang yang mencari jawaban bisa menerima kasih Tuhan. Setiap orang yang mencari bisa menerima hikmat dari surga. Di mana Tuhan sudah mendesain semua ini untuk kami, anak-anak-Mu. We love you, Lord. Bersyukur untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Come on, GC, berikan tepuk tangan. Pastor Kenny, go.